Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fadil Mubarak dari kelas IF 4211 dengan NIM 1301184031. Kali ini saya akan menjelaskan algoritma cari faktor menggunakan strategi algoritma brute force yang merupakan tugas dari mata kuliah Desain Analisis dan Algoritma. Yang pertama, tracing pseudocode. Di sini pseudocode cari faktor menggunakan prosedur berparameter input n yang bertipe integer. Kemudian ada kamus, yaitu k bertipe integer. Masuk ke algoritma, di baris pertama diasumsikan bahwa k sama dengan 1. Kemudian masuk ke baris kedua, dilakukan looping dimulai dari k sama dengan 2 sampai n min 1. Kemudian masuk ke baris ketiga, jika n mod k sama dengan 0, maka bilangan tersebut merupakan faktor dari n. Nah, jika merupakan faktor dari n, maka k langsung dicetak, kemudian perulangan diulang lagi. Begitu terus, sampai nanti n min 1. Nah, bagaimana bila n mod k tidak sama dengan 0? Kalau n mod k tidak sama dengan 0, maka tidak dicetak k-nya, lalu langsung ke nif dan masuk ke k selanjutnya. Begitu terus sampai nanti k n min 1. Nah, lanjut. Di sini ada animasi dari cari faktor. Saya akan mencari faktor dari bilangan 12 menggunakan algoritma dari pseudocode brute force tadi. Pada bilangan pertama yaitu 2, n mod k itu sama dengan 0. Makanya dia nanti langsung di print. Bilangan 2 ini langsung di print. Kemudian 3, dicek apakah n mod k sama dengan 0. Ternyata dia sama dengan 0, maka langsung di print. Kemudian dicek lagi bilangan selanjutnya, yaitu 4. Apakah 12 di mod sama 4 sama dengan 0? Ternyata benar, sama dengan 0, maka langsung di print. Dan masuk ke bilangan selanjutnya, apakah 12 mod 5 sama dengan 0? Hasilnya bukan kan? 12 mod 5 itu hasilnya 2. Maka dia bukan faktor dari 12. 5 ini bukan faktor dari 12. Makanya dia tidak di print. Nah, jika tidak di print maka lanjut lagi ke perulangan selanjutnya. Yaitu bilangan selanjutnya 6. 6 itu merupakan faktor dari 12. Karena 12 mod 6 itu 0. Nah, terus dilanjut lagi. 7 bukan faktor dari 12 karena 12 mod 7 itu bukan 0, maka ia tidak di print. Kemudian lanjut lagi ke bilangan selanjutnya yaitu 8. Nah, di sini 8 juga bukan merupakan faktor dari 12 karena 12 mod 8 bukan sama dengan 0. Maka ia tidak dicetak. Kemudian lanjut ke bilangan selanjutnya 9. Apakah 9 merupakan faktor dari 12? Ternyata ya bukan. Karena 12 mod 9 itu tidak sama dengan 0. Maka ia tidak dicetak. Lanjut lagi ke bilangan selanjutnya yaitu 10. Nah, 12 mod 10 di sini hasilnya adalah 2 dan tidak sama dengan 0. Maka ia bukan merupakan faktor dari 12 dan 10 tidak dicetak. Lanjut lagi ke bilangan selanjutnya yaitu 11 bukan merupakan faktor dari 12 karena 12 mod 11 itu sama dengan 1, maka ini false dan 11 tidak dicetak. Nah, perulangan berakhir sampai 11 karena tadi di pseudocode sudah jelas bahwa for atau perulangan itu berakhir pada n min 1. Nah, di sini n-nya kan 12. 12 min 1 itu 11, maka sampai 11 dia udah berhenti. Nah,
begitu. Terus selanjutnya yaitu kompleksitas waktu. Dengan algoritma brute force, masalah pencarian faktor dapat diselesaikan dengan dua kemungkinan, yaitu yang pertama ada best case-nya. Best case akan terjadi ketika angka yang dicari faktornya kecil, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk algoritma berjalan lebih singkat. Kemudian yang kedua ada worst case, yaitu worst case akan terjadi ketika angka yang dicari faktornya besar, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk algoritma berjalan lebih lama. Hal ini terjadi karena jika angkanya kecil, maka perulangan hanya akan berulang sekian. Misalnya di sini angka kecil kita asumsikan 5, maka 5 hanya akan berulang 5 kali. Sedangkan jika angkanya besar, kita asumsikan 200, maka perulangan akan berulang sampai nanti 200 min 1, yaitu 199. Di sini tentu akan memakan waktu yang lebih lama karena perulangan diulang terus sampai 199 kali. Kemudian lanjut. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari pengujian di atas antara lain adalah yang pertama yaitu algoritma brute force dapat menyelesaikan permasalahan pencarian faktor suatu bilangan. Kemudian yang kedua, algoritma brute force merupakan algoritma yang mampu menyelesaikan masalah dengan cara sederhana, langsung, dan jelas. Namun, algoritma ini bukan algoritma yang paling mangkus. Nah, sekian presentasi saya hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.